Jadi jangan mikir lihat dunia ini ke atas, kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dulu kita lahir ke alam dunia ini tak pakai apa-apa kok. Kekuatan aja nggak ada, penglihatan nggak ada, pendengaran nggak ada, kalam nggak ada, ilmu kita nggak ada. Tapi karena Allah kasih semuanya kepada kita, syukurilah. Selagi masih bisa melihat, ya syukuri. Selagi masih bisa mendengar, syukuri. Kalaupun diambil Allah pendengaran itu, syukuri. Kenapa? Karena berkurang dosa awak. Tak ada lagi yang awak dengarkan cakap yang buruk-buruk itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan di dunia ini, jangan kita bawa mati. Ada pula hal-hal yang harus kita selesaikan urusan dunia ini, supaya jangan menjadi urusan di akhirat nantinya. Berbagai macam usaha dan upaya sudah kita lakukan. Berbagai macam doa kita munajatkan. Di dalam setiap kesempatan dan ibadah, kita tidak pernah melupakan doa kepada Allah agar Allah nantinya mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak ada yang ingin matinya su'ul khotimah, tetapi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa mendeteksi siapa orang-orang yang matinya husnul khotimah, karena cuma Allah yang tahu itu. Paling-paling kita hanya bisa melihat gejala-gejala yang ditunjukkannya sebelum dia menghembuskan napas yang terakhirnya. Namun kita sebagai orang yang beriman, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha juga harus kita lakukan untuk mendapatkan husnul khotimah itu. Karena apabila doa tidak dibarengi dengan usaha, itu percuma. Banyak pun amal ibadah yang kita lakukan, banyak pun amalan-amalan yang kita kerjakan, tetapi apabila di sisi lain pelanggaran-pelanggaran hukum tetap juga kita kerjakan, maka ini akan menjadi pertimbangan bagi Allah nantinya untuk mematikan kita husnul khotimah atau menyelamatkan kita di akhirat nantinya. Alamatus saqawah, tanda-tanda orang yang celaka itu, pertama kata Rasulullah, adalah orang yang selalu melupakan dosanya. Artinya apa? Kita sebagai orang yang beriman, sebagai manusia ini tidak pernah luput dari salah dan dosa. Makanya orang yang baik, selalu saya katakan, orang yang baik itu orang yang selalu mengingat dosanya, bukan melupakan dosanya. Apalagi merasa tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau kita selalu mengingat dosa kita akan selalu berusaha dan berupaya untuk menghapuskan salah dan dosa itu. Karena balik kita ke surah At-Taghabun semalam itu, kriteria orang masuk surga itu tidak cukup dengan iman dan amal, tetapi wa yukaffiru anhu sayi'at, dihapuskan Allah dosa, diampunkan Allah dosanya, baru dia bisa masuk surga. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffiru anhu sayi'at wa yudkhilhul jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, dihapuskan dosanya, barulah dia dimasukkan ke dalam surga yang kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita orang yang beriman, apalagi sudah kudrat dan fitrah kita manusia, al-insan maqam khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tak ada manusia yang tak berdosa. Setinggi apapun ketaatannya, sehebat apapun amal ibadahnya, tetap dia salah dan dosa. Nabi aja berdosa, apalagi awak. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan kita melupakan dosa kita, apalagi merasa tidak pernah berbuat dosa. Jangan, itu orang celaka itu. Kenapa?
Berarti kalau orang yang merasa tidak pernah membuat dosa, salah, berarti bertambah lagi dosanya. Karena merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Kita bisa melepas dosa itu berlindung dari manusia, tapi kita nggak pernah bisa melepas salah dan dosa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang kita lakukan ya selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cuma Allah yang bisa mengampunkan salah dan dosa itu. Nah, ini yang pertama, orang yang celaka. Yang kedua, orang yang celaka itu orang yang selalu membanggakan dan mencerita-ceritakan amal ibadah, padahal dia tak pernah tahu apakah amalnya diterima Allah atau tidak. Jadi kalau belum tahu lah kita amal kita diterima atau ditolak, kenapa kita ceritakan sama orang? Kenapa kita banggakan amalan kita itu dengan gayanya, sampai bengkok-bengkok mulutnya menceritakan amalnya itu? Apalah artinya? Kawan yang amal ibadahnya sudah lebih hebat dari dia tak pernah ceritakannya, diam. Ini baru sembahyang tahajud 2 bulan sudah cerita kemana-mana. Nah, jadi makanya jangan ceritakan itu, tutupi itu, simpan itu. Apalagi rajin bersedekah lalu ceritakan sama orang, diiringi bil manni wal adha, diiringi dengan cerita-ceritaan, habis semua amalannya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi lanjutkan amalan itu dengan penuh keikhlasan. Tak perlu orang yang menilai, tapi biarkan Allah yang menilai kita. Apapun cerita orang tentang kita, ada yang merendahkan kita, ada yang mencemooh kita, ada yang melecehkan, biarin aja. Orang kan tak tahu amalan istimewa kita apa. Saya yakin kita yang berkumpul ini mungkin punya amalan-amalan istimewa yang tak dikerjakan orang. Kalau kita anggarkan sholat tahajud, banyak orang tahajud. Kalau kita anggarkan sholat duha, banyak orang sholat duha. Kalau kita anggarkan zikiran tasbih, banyak orang zikiran. Tapi cari satu amalan istimewa menjadi bagian diri kita yang mungkin tidak banyak orang mengamalkan, itu mau dicari. Jadi biarlah kecil amalan itu tapi langgeng. Ahabul amalu ilallah adwamuha wa inqallah. Allah tuh paling suka, paling senang kepada amalan-amalan yang kecil tapi langgeng dilakukan, terus menerus dikerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Jadi simpan rahasia amalan kita itu, tak usah bilang-bilangkan sama orang. Kalau awak selalu membantu orang, tak usah bilang-bilangkan. Kalau awak selalu mengasih baju sama orang, tak usah bilang-bilangkan. Pas dipakainya pula baju itu kau tengok baju dipakainya itu dari aku itu, habis. Mengasih sarung awak sama kanok, tengok dia rajin beribadah, banyak sarung di rumah awak karena diupah-upah waktu jemaah haji itu, dia kan pahit. Lalu awak bagikan sama dia sarung itu, dipakainya. Alhamdulillah ya Allah, dipakainya sarung itu. Kau tengok bapak tuh sarung baru dari aku itu, habis amalan. Jadi makanya sikit aja membuatnya payah, menyaganya payah, menghapuskannya gampang menghapuskannya. Makanya ada juga ya kadang-kadang untungnya tak banyak bergaul gitu ini. Bergaul bukan tak boleh, bukan dilarang bergaul, malah disuruh bergaul, tapi jangan banyak-banyak kali, karena makin banyak bergaul makin banyak fitnah yang datang kepada kita. Bergaullah dengan orang-orang soleh macam gini, kan soleh semua. Makan jagung satu, makan jagung semuanya, kan soleh. Ustadznya nengok dia aja gitu. Memang dikasih, kapan aku makannya? Coba lah bayangkan kamu. Itu pun tak dibontotkan. Heran juga kadang-kadang awak kan. Ku tengok begitu, iya mantap jagungnya. Tapi tak kan jarang dibontotkan. Sambil mengingatkan ini Pak Tawa itu. Ku tengok makan jagung semuanya. Yang tak suka pun dipaksa-paksakan. Yang sudah tak bergigi pun. Tapi nikmat, kenapa? Karena nikmat dinikmati dengan orang-orang soleh semuanya. Padahal berapalah harga jagungnya, tapi karena berkumpul dengan orang soleh jadi nikmat dia. Inilah enaknya makan pai, jangan malu-malu pai. Ada yang manis bagus ya, manis. Ada yang malu-malu dikupek-kupeknya sikit-sikit tuh. Antara malu dengan kulit madu gitu.
Tidak, kok ini memang bagus-bagus semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi orang celaka? Orang yang celaka itu adalah orang yang selalu melihat dunia itu ke atas. Celakalah dia. Kenapa? Kalau dia lihat dunia itu ke atas, tak pernah dia syukur nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Selalu memandang nikmat orang. Akhirnya yang ada, pikirannya tidak baik, hatinya tidak tentram. Kenapa? Karena memikirkan harta orang saja, memikirkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang. Padahal sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, syukuri. Itu yang akan memberikan lebih nikmat itu nantinya. Itulah dia. Makanya bersedekah ini pun jangan mikir-mikir, nanti kalau aku sedekah ini diterimanya enggak, kalau aku kasih ubi rambat ini dirobos ke rumah nanti dikasih enggak, nanti dicacinya pula, tak usahlah. Belum tentu. Jangan mikir-mikir begitu. Ya buktinya dikasih jagungnya habisnya, paling separuhnya jagungnya, tapi pahalanya kan besar. Jangan kita pikir kalau kita kasih sebuah barang yang besar, harganya mahal, makanan yang mahal ke rumah orang, lalu kita anggap besar pahalanya. Belum tentu. Jadi jangan mikir lihat dunia ini ke atas, kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dulu kita lahir ke alam dunia ini tak pakai apa-apa kok. Kekuatan aja nggak ada, penglihatan nggak ada, pendengaran nggak ada, kalam nggak ada, ilmu kita nggak ada. Tapi karena Allah kasih semuanya kepada kita, syukurilah. Selagi masih bisa melihat, dia syukuri. Selagi masih bisa mendengar, syukuri. Kalaupun diambil Allah pendengaran itu, syukuri. Kenapa? Karena berkurang dosa, tak ada lagi yang awak dengarkan cakap yang buruk-buruk tuh. Kalau sudah makin poka, makin rabun, syukurilah. Berarti berkurang dosa. Jalan pun dituntun-tuntun begitu. Orang cerita macam-macam, awak diam. Itulah hikmah orang poka, diam. Tak ada dosanya lagi. Makanya semakin lengkap anggota tubuh kini saya bilang kan, semakin banyak jalan dosa dalam diri kita. Makanya orang yang makin tua itu menurut adatnya kan semakin berkurang dosanya. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah dikurangi Allah.